Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat-nikmatnya hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk datang di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita di antara hamba-hambanya yang termasuk dalam sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah kelak akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji pula bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa melaksanakan amal-amal ketaatan. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, maka sulit bagi kita untuk bisa mengerjakan amal-amal ketaatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Jami'. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, di hadis yang ke-17 atau hadis yang pertama di bab yang kedua, yaitu bab tentang silaturahim dan kebajikan. Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan hadis yang pertama di bab kedua ini atau hadis yang ke-17, hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah di nomor 5985 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah kandungan dari hadis ini yang mudah-mudahan kita bahas di siang hari ini menjadi ilmu yang faedah, ilmu yang nafi' fid dunya wal akhirah. Yang pertama, hadis ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah mengandung bab tentang menyambung tali silaturahim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan,
Mereka itu takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk nanti di yaumul qiyamah. Ayat ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah sebagai penjelas dari ayat sebelumnya di ayat yang ke-19 ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yatazakkaru ulul albab. Hanyalah orang-orang yang berakal, yang memiliki daya nalar, yang dapat mengambil pelajaran. Siapa saja mereka? Maka Allah sebutkan di rentetan ayat setelah ayat 19, di antaranya ayat 21 tadi, yaitu orang-orang yang menyambung apa-apa yang seharusnya mereka sambung karena perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka melakukan itu karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut nanti dihisab dengan hisab yang buruk. Apa yang disambung? Maka sebagian ulama tafsir dan sebagian besarnya menyebutkan bahwasanya yang disambung itu adalah tali silaturahim, berkaitan dengan tali kekerabatan. Tetapi perintah ini pun juga tidak hanya terbatas pada silaturahim, yaitu apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, beriman pada malaikat, dan seterusnya dari berbagai macam ketaatan-ketaatan. Mereka yang disebutkan Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang ketika menyambung apa yang tadi diperintahkan Allah untuk disambung, mereka menjalankannya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takut nanti dihisab oleh Allah dengan hisaban yang buruk. Karena barang siapa yang dihisab dengan hisab yang detil, hisab yang sangat teliti, maka dia celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk surga dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak lagi diteliti lagi amalan-amalannya, dan ini jumlahnya sangat terbatas. Kuotanya limit dibanding dengan jumlah kaum muslimin atau seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga nanti yaumul qiyamah. Jumlahnya sedikit sekali, hanya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, yaitu orang-orang yang tidak minta diruqyah, orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan kai atau besi yang dipanaskan, dan orang-orang yang tidak melakukan tatayyur, yaitu merasa sial dengan sebab-sebab tertentu yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang masuk surga dengan cara dia diaudit oleh Allah dengan hisaban yasira, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada dosa, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian dia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada orang-orang yang dihisab dengan sangat rinci, sangat detil. Ya, mulai dari apa yang kita lakukan, ya detik per detiknya, per menitnya, dihisab oleh Allah dengan sangat detil. Nah, orang-orang seperti inilah yang nanti akan celaka, karena dia harus masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena hisab yang teliti tadi, kemudian Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang dimudahkan hisab kita nanti di yaumul qiyamah. Kalau kita ingin agar hisab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan ayat Ar-Ra'd ayat 21 ini, maka jalan salah satunya adalah dengan menyambung tali silaturahim. Maka insyaallah hisab kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kandungan hadis ini yang kedua adalah datang sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, diriwayatkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 2555. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahim mu'allaqatun bil 'arsy, taqulu man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah." Ar-rahim, yaitu yang kita diperintahkan untuk menyambungnya, itu tergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutusnya. Memutus dari apa? Dari rahmat, dari keberkahan, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang datang karena silaturahim. Maka hadis ini mengandung perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
agar kita menyambung ar-rahim. Yang rahim sendiri mengatakan, jika aku diputus maka engkau akan diputus pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau ingin disambung rahmatnya, diberi kasih sayang, diluaskan rizki kita, dilapangkan, sambunglah aku, kata ar-rahim. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kandungan hadis ini disebutkan bahwasanya silaturahim adalah termasuk salah satu sebab paling kuat untuk kita dilapangkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, diberkahi keturunan kita. Itu salah satunya karena kita menyambung tali silaturahim. Dan ganjaran di dunia ini Allah siapkan bagi orang-orang yang melaksanakan silaturahim dengan ikhlas. Lalu bagaimana hukumnya orang yang termotivasi dengan iming-iming dipanjangkan umur, diluaskan rizki ketika dia melaksanakan silaturahim? Saya mau silaturahim ke kerabat saya berharap saya mendapatkan keluasan rizki dan dipanjangkan umurnya. Berarti dia melaksanakan amal soleh berupa silaturahim untuk mendapatkan keuntungan dunia. Boleh tidak? Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan geleng-geleng tidak boleh. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan di hadis tadi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Maka para ulama menyebutkan berdasarkan hadis ini, pendapat yang paling kuat adalah bolehnya seseorang melakukan amal soleh karena iming-iming motivasi dunia. Tetapi jangan sampai iming-iming tadi mengalahkan niat awal dia silaturahim. Bisa dipahami ya? Jadi niatnya silaturahim karena saya melaksanakan perintah Allah. Karena ini ada anjuran dari Nabi SAW. Ternyata ada efeknya, yaitu apa? Rezeki kita diluaskan, umur kita dipanjangkan. Maka jangan ketika rezeki kita itu kok enggak luas-luas, umur saya setelah silaturahim malah saya meninggal dunia ketabrak. Berarti kan silaturahim itu enggak menambah umur dan enggak menambah rezeki. Akhirnya kemudian dia mengingkari silaturahim. Maka ini yang salah. Maka niatkan semua karena Allah. Kalau kemudian Allah memberikan kita kebaikan di dunia, itulah yang kita dapat. Tapi tentu pahalanya berbeda antara orang yang mengamalkan amalan karena niat Allah semata dengan orang yang kemudian diembel-embeli dia untuk urusan dunia dia ingin peroleh, bahkan urusan dunia ini menjadi motivasi terbesar dia. Maka ini tentu pahalanya berbeda. Tetapi sepakat para ulama boleh beramal dengan iming-iming motivasi dari kepentingan dunia. Karena Nabi menyebutkan demikian. Allah Subhanahu wa taala juga banyak memotivasi hamba-hambanya agar melakukan amal soleh. Jika engkau begini maka engkau mendapatkan ini. Kan ini iming-iming dunia. Maka diperbolehkan jemaah sekalian. Ketika seseorang berjihad, sebagaimana yang dikatakan pada Amr bin As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini diperintah oleh Nabi untuk ikut berperang dalam satu pasukan kecil namanya Sariyah. Ya Amr, pergilah engkau bersama dengan pasukan. Aku doakan engkau semoga engkau mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, mendapatkan banyak harta dan diberkahi oleh Allah. Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, aku masuk Islam itu bukan karena harta itu. Aku masuk Islam karena mencintai Allah, ingin dekat dengan engkau. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Amru, ni'mal malus soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang soleh. Nabi mendoakan keberkahan pada Amr bin As ketika pulang perang agar mendapatkan banyak harta. Karena harta di tangan orang yang soleh berkah. Berarti ada motivasi ketika berperang untuk dapat dunia. Berarti boleh ya. Nah, termasuk silaturahim ini pula. Maka tidak mengapa panjenengan bersilaturahim untuk meluaskan rezeki. Sekarang mungkin rezekinya sedang sempit, maka perbanyak silaturahim. Dan secara nyata, wakil kenyataan itu terjadi.
Orang semakin banyak bersilaturahim kan banyak rezekinya, banyak relasinya, banyak jaringannya. Bahasa kita networknya banyak. Kenapa? Kenal si A, kenal si B. Ketika dia susah ditawari si A ini lo ada peluang usaha, ini lo ada ini dan itu lo, itu banyak aja. Dan itu kenyataan. Dan ini tidak diingkari oleh para ulama kita. Ya. Maka hukumnya apa? Boleh ya bersilaturahim dalam rangka untuk meluaskan rizki kita. Kemudian faedah yang berikutnya yaitu faedah yang keempat. Di sana ada pembahasan dari kalangan ulama tentang bagaimana dilapangkan rizki dan dipanjangkan umur. Maka di sana para ulama kita berbeda pendapat. Sebagian menyebutkan bahwasanya dipanjangkan atau dilapangkan rizki itu sifatnya kiasan. Rizki kita ini tetapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gaji kita, pendapatan kita sebulan ya itu saja, tapi ternyata cukup untuk 1 bulan ke depan. Cukup untuk kita bisa berinfak, bahkan bisa bantu orang. Padahal harta kita cuma ya segitu saja. Maka ini namanya berkah. Itu yang dimaui oleh para ulama yang berpendapat yang pertama, bahwasanya rezeki yang diluaskan itu bukan bertambahnya nominal, tetapi dari sisi keberkahan harta yang kita punya. Betapa banyak orang yang memiliki harta banyak tapi tidak berkah, cepat dapatnya, banyak keluarnya juga. Itu banyak kita jumpai. Tapi ada orang yang hanya itu saja penghasilannya, sedikit tapi dia nikmat, bahagia dengan keluarganya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, nurut dengan orang tuanya. Nah, ini namanya harta yang diberkahi. Jadi diluaskan rezekinya dari sisi keberkahan. Sementara pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya rezeki itu bertambah, betul-betul bertambah. Dari yang awalnya sekian dia dapatkan karena dia menyambung tali silaturahim, maka Allah tambahkan rezeki itu dari pintu-pintu yang tidak dia ketahui. Dan ini yang kemudian sebagian ulama menguatkan pendapat yang ini. Tetapi kedua-duanya saling melengkapi, karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, maknanya ada dua. Dilapangkan rezeki itu adalah secara kiasan, yaitu keberkahan. Yang kedua secara nyata, yaitu hartanya memang bertambah. Lu kok bisa bertambah? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab dari takdir yang Allah tentukan, kemudian diberi sebab. Kalau engkau melakukan amal ini, maka rezekimu akan sekian. Kalau engkau tidak melakukan ini, maka rezekimu sekian. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil sebab. Ya, sebagaimana kita ingin makan, kita ingin kenyang, kita harus makan. Dari mana kita kenyang kalau kita tidak makan? Di batin toh. Ya, jadi ilmu kebatinan. Ya, enggak kenyang-kenyang Mas. Ya, ingin punya anak, tidak nikah. Loh, dari mana punya anaknya? Nah, kan kita ambil sebab. Nah, maka salah satu sebab untuk diluaskan rizki itu dengan silaturahim. Nah, ini kita kumpulkan dari berbagai pendapat para ulama. Kemudian bagaimana dipanjangkan umurnya? Sebagian menyebutkan, kata para ulama, secara kiasan pula, yaitu umurnya dipanjangkan itu dari sisi keberkahan. Umurnya tetap 60 tahun misalnya, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala si hamba ini bisa memanfaatkan setiap menit yang dia miliki untuk beramal kebaikan, sehingga seolah-olah umurnya jadi panjang. Kan ada orang itu diberi umur panjang Pak Bu, tetapi nggak diisi dengan kebaikan-kebaikan, seolah-olah umurnya jadi sempit. Isinya apa? Maksiat tok, dosa tok isinya. Bikin ribut orang, bikin permusuhan di antara manusia. Ya, munculnya hasad, iri, dengki, ya dia yang melopori. Ini kan nggak berkah umurnya. Tapi ada orang yang umurnya mungkin sempit, sedikit, tapi karena diisi dengan kebaikan-kebaikan, jadilah seolah-olah umurnya jadi panjang. Itu yang dimaksud yang pertama. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 2330. Hadis ini sahih li ghairihi, kata Syekh Albani rahimahullah. Seseorang bertanya pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Ya Rasulullah, manusia yang paling baik itu yang seperti apa? Nabi mengatakan, "Qal man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik itu diberi Allah panjang umur,
dan diisi dengan amal-amal soleh. Yang sudah usia 60, 70 wonten kathah mriki Pak. 80 ada? Umur 80 ada di sini? Wonten Bang ya? Alhamdulillah. Mungkin berkah Pak usianya. Diberi usia panjang 60, 70, 80, isinya ketaatan terus. Karena ketika orang itu usia sudah 40 ke atas, itu kalau baik dengan amal-amal soleh, insya Allah sampai akhir hayat diisi dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau usianya sudah 40 ke atas, kok enggak berubah-berubah, sik pancet ae koyo seumur 30-an, sering dablek, maksiat, itu biasanya 40 ke atas sampai akhir hayatnya itu susah. Karena 40 itu menjadi parameternya orang untuk bisa berubah. Lihat Nabi SAW menjadi Rasul diangkat di usia berapa? 40. Dan sebagian besar para Rasul juga usianya segitu diangkatnya. Ini menjadi hikmah untuk kita. Maka ada orang yang diberi usia panjang kemudian diisi ketaatan-ketaatan. Itulah orang yang baik. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi syarr?" Siapa orang paling buruk? Man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Orang diberi umur panjang tapi isinya dosa tok, maksiat tok. Ini orang buruk jemaah sekalian. Maka bolehkah kita minta dipanjangkan umur kita? Berdoa pada Allah, ya Allah panjangkan umurku, boleh tidak? Jawabannya boleh. Tetapi tambahkan panjang umur itu di atas keberkahan, di atas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya panjenengan diberi umur 1000 tahun tapi isinya enggak taat sama Allah? Mending diberi usia cuma 50 tapi isinya taat tok. Maka itu lebih bagus. Maka boleh minta panjang umur. Sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas itu umurnya 100 tahun lebih. Punya banyak anak, punya harta yang melimpah. Salah satunya karena doa Nabi SAW. Beliau pernah berdoa untuk Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang telah melayani beliau selama 10 tahun di Madinah. Apa doanya? Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, tambahkan rezekinya pada Anas, tambahkan anak-anaknya, banyakkan anak-anaknya, berkahi keluarganya, diberi harta banyak jemaah sekalian. Maka panjenengan juga boleh berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki, tambahkan umurku, panjangkan umurku di atas ketaatan padamu. Boleh. Jangan cuma panjang umur, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umur untuk apa? Yeah. Panjang umur untuk apa? Nyesel panjenengan nanti. Ya, ada orang itu pengen hidup 1000 tahun lamanya. Memang enak hidup 1000 tahun. Dia jumpai teman-teman sepermainannya pada nggak ada semua. Dia bermain sama siapa? Sepantarannya sudah nggak ada semua. Ya, kalau dia isi dengan ketaatan, maka insya Allah akan menjadi keberkahan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pendapat yang kedua yaitu umur itu dipanjangkan secara nyata. Tadi cuma kiasan, yaitu diberi keberkahan. Tapi ada yang umur itu berpendapat para ulama sebagiannya umurnya memang panjang. Kalau di Lauhul Mahfuz tertulis 70 tahun, di catatan para malaikat 60 tahun, maka Allah berfirman, kalau si hamba ini melakukan ketaatan, maka usianya 70 tahun. Kalau si hamba ini menyambung tali silaturahim, maka catatan ini menjadi berubah menjadi 70 tahun, dan itu bisa terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab-sebab untuk kita bisa meraih hal-hal yang disebutkan oleh syariat. Bertambahnya umur kita diberi sebab oleh Allah lewat media menyambung tali silaturahim. Diluaskan rezeki kita, diberi media jalan agar kita lewat silaturahim. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Kadang ada orang itu yang berpikiran, yang penting saya kerja sajalah. Saya sudah banyak rezeki, sudah dapat gaji sekian. Loh, jangan. Justru orang yang menyambung tali silaturahim itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 orang yang dunia ini Allah peruntukkan bagi mereka. Satu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dunia ini untuk orang yang diberi harta dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang dengan ilmu dan harta ini dia menyambung tali silaturahim. Dia menunaikan hak-haknya Allah. Dia menunaikan hak-haknya harta. Dan orang ini ada pada posisi yang pertama. Keutamanya paling tinggi, diberi ilmu, diberi harta. Dengan apa? Kemudian dia menyambung tali silaturahim. Berarti silaturahim di sana menambah keberkahan, berluasnya rezeki yang dia miliki, sehingga kemudian dia tahu haknya Allah. Ada zakat, ada infak, dia tidak pelit. Ya, dia tidak menutup diri dari kerabat-kerabatnya karena nanti khawatir hartanya berkurang. Ya, orang kalau kaya kadang-kadang itu menutup diri dari keluarganya. Khawatir diutangi soalnya. Khawatir teman-temannya nanti datang pinjam uang. Iya nek balik, sering enggak balik masalahnya. Jadi dia sering nutup diri. Nah, ini enggak benar. Ya. Orang yang tahu ilmu, yang tahu hartanya ini milik Allah, maka dia kembangkan lewat cara apa? Dia sedekah, dia infak, dia zakat. Yang kedua yaitu orang diberi ilmu tapi tidak diberi harta oleh Allah. Maka orang ini kemudian berangan-angan, bercita-cita dalam hatinya, ya Allah, kalau aku punya harta, aku tak melakukan amal-amal kebaikan dengan harta itu sebagaimana orang yang pertama. Saya nyumbang ini, saya silaturahim dan ini. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kedua ini pahalanya sama dengan orang yang pertama. Diberi pahala niat, yaitu niat untuk beramal kebaikan dengan harta yang dia miliki. Yang ketiga, dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Orang kaya tapi tidak punya ilmu. Menurut panjenengan kalau orang diberi harta tidak diberi ilmu, apa yang dilakukan? Sembrono, serampangan. Tidak tahu ilmunya kok tentang harta nih. Dibelanjakan ke tempat-tempat maksiat, dihambur-hamburkan, boros dan seterusnya. Kenapa? Dia nggak tahu kalau harta itu dihisab nanti oleh Allah. Maka orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling buruk kedudukannya. Orang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini untuk orang yang keempat, yang tidak diberi ilmu, tidak diberi harta. Terus dia berangan-angan, seandainya saya itu punya rezeki nomplok, saya tak berbuat maksiat kayak orang ketiga. Saya mau foya-foya kayak orang ketiga, tapi dia nggak punya harta, cuma angan-angan. Seandainya saya punya rezeki, dapat bonusan, banyak rezeki yang datang tiba-tiba, saya tak berbuat maksiat kayak orang ketiga, maka dosa orang keempat ini sama seperti orang ketiga. Maka pentingnya panjenengan menata niat dalam segala aspek beramal soleh. Termasuk ketika panjenengan bersilaturahim, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan saya untuk menyambung tali silaturahim, kemudian Allah memberikan balasan pada saya, diluaskan rezeki saya, maka silahkan. Tapi andai kemudian kenyataan Allah belum meluaskan rezeki kita, apakah kemudian kita berhenti silaturahim? Jawabannya tidak, karena ini perintah Allah. Laksanakan terus silaturahim. Boleh jadi Allah menyimpan kebaikan-kebaikan itu nanti di yaumul qiyamah. Mungkin Allah rupakan kebaikan itu di sisi yang lain yang kita tidak mengetahuinya. Tetapi itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis ini menjadi penyemangat bagi kita agar kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, terutama yang berkaitan dengan sisi kerabat. Karena silaturahim itu bisa pada kerabat yang saling mewarisi atau yang tidak saling mewarisi. Bisa kepada kerabat yang dekat maupun kerabat yang jauh. Dan istilah silaturahim itu untuk yang memiliki kekerabatan secara rahim, baik yang dekat maupun yang jauh, bukan orang yang enggak punya kekerabatan. Sering kita menjumpai istilah silaturahim ternyata keliru. Ayo kita kumpul-kumpul menjalin tali silaturahmi. Padahal itu teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kantor. Cocok nggak mboten? Nggak cocok. Ya pas kalau teman kita itu saudara kita, berarti kita sama dia iya silaturahim. Lah yang lain kan bukan saudara kita. Maka yang cocok adalah menjalin ukhuwah. Ya, bukan menjalin silaturahim. Karena tali silaturahim itu berkaitan dengan ar-rahim, berkaitan dengan kekerabatan, baik yang jauh maupun yang dekat. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan amal-amal soleh,
terkhusus ketika kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk banyak menyambung tali silaturahim. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita untuk bisa mengatasi persoalan ekonomi kita barangkali. Di masa pandemi ini, sebagian saudara-saudara kita mungkin sedang kesulitan ekonominya, sedang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu sebab untuk kita bisa meluaskan rezeki itu, maka silahkan sambung tali silaturahim. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga seluruh kaum muslimin dari wabah, dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.